Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leona Karubun, SPD SD, NIM 2023 86904551. Saya adalah guru SD YPPK Santo Yosef Yodom, Kecamatan Edera, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga 2023. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Pukin. Mari ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ibu meminta Remi untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kami suka berdoa. Dalam Bapa, dalam Maria, Ya anak-anak, untuk menanamkan rasa kebanggaan kita terhadap tanah air, kita menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar. Siapa yang tidak masuk? Emang Kenapa dia tidak masuk? bisa sakit. Nah, kita berdoa supaya teman yang sakit dia cepat sembuh, dia bisa kembali bergabung dengan kita untuk belajar. Kemudian yang ada dalam ruangan belajar, kita bersyukur karena kita selalu diberi kesehatan. Oke. Dan kita tetap semangat dalam belajar. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ya, anak-anak, apa tugas harian anak-anak setelah anak-anak berada di rumah? Kata Ibu, membersihkan rumah Ibu. Bermain, Ada lagi? bermain Ibu. Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia.
Pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan informasi dengan tepat pada teks bacaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan pendapat dengan aktif. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang akan Ibu tampilkan di layar, dan Ibu meminta salah satu teman yaitu Rio untuk membacakan cerita yang Ibu tampilkan dengan suara yang lantang, dan yang lain, anak-anak yang lain mendengarkan dengan baik, karena setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan yang akan dibacakan. Nah, dalam cerita tadi ada istilah kepala sukulen, kemudian ada kata inang, kemudian ada kata diu, ada kata sistematis. Nah, itu. Kemudian kata inang itu artinya dalam istilah bahasa dibilang mama. Ya, kita di sini bisa bilang mama. Kalau dalam suku Batak dibilang inang. Kalau sistematis, ada istilah sistematis berarti secara teratur. Nah, itu. Nah, sekarang anak-anak akan menonton video lagi tentang kata-kata yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ya, silakan untuk Rio membaca dengan suara yang lantang. Kepala sukulen. Tigor suka menyirami tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendirian saja. Rasanya Tigor ingin menyirami tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja inang tidak membolehkannya, karena halaman akan menjadi becek. Kata inang, menyirami tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan. Semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil punya Katiu. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Katiu. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Katiu menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku. Sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Katiu bermarga Siregar, diikuti marga Bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Katiu tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor itu tertawa. Seru juga ya, seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Sinto. Kenapa Molen menunjuk-nunjuk? Tigor berpikir. Hei, namamu juga
terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, anak-anak sudah dengar bacaan yang dibaca oleh temanmu tadi? Sudah, Ibu. Nah, sekarang dalam bacaan tadi judul ceritanya tentang apa? Kemudian siapa saja pelaku dalam cerita tadi? Ibu, Inang. Nah, kemudian cerita tadi bercerita tentang apa? Tentang kepala. Nah, dalam cerita tadi ada bagaimana anak-anak ada kesulitan? Ibu saya, Ibu. Ya, Ini bagaimana? dalam sebelum bagaimana, Ibu? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya itu jabatan apa yang disebut Tigor untuk memolen, Ibu? Nah, jabatan tuh begini anak-anak. Ibu kasih contoh. Contoh yang kita lihat seperti di sekolah. Ada guru-guru, kemudian ada kepala sekolah. Seperti ini Ibu. Nah, Ibu, jabatan Ibu adalah kepala sekolah. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak ada.
Oke anak-anak, Ibu sudah bagi lembar teka-teki silang, kemudian Ibu juga sudah tampilkan di layar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di layar ada dan di anak-anak punya lembar juga ada menurun dan ada mendatar. Kita mulai dari nomor yang pertama, nomor 1. Perhatikan nomor 1 ya. Pulau berisi hewan langka di Indonesia. Pulau ini terdapat di NTT. Ya. Namanya apa? Hewan itu namanya apa? Komodo. Ya, benar. Komodo. Kita hitung pas atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. Komodo. Sudah? Sudah Ibu. Nomor 2 mendatar. Sekarang lihat nomor 2. Sudah? Sudah Ibu. Nomor 2. Banyak kebun apel di Indonesia. Di kota manakah itu? Malang. Kita hitung sama-sama. Malang. Diawali dengan huruf M. Malang. Ya, pas. Malang. Oke, sudah? Sudah Ibu. Nomor 3 menurun. Sudah lihat nomor 3? Sudah Ibu. Puncak gunung dengan salju abadi di Indonesia terdapat di mana? Jaya Wijaya. Jaya Wijaya terdapat di provinsi mana itu? Provinsi Papua. Ya, betul sekali. Oke, Jaya Wijaya. Pas. Kemudian yang berikut nomor 4. Ya. Nomor 4. Taman Nasional dengan keragaman hayati laut terdapat di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namanya apa? Diawali dengan huruf W. Apakah itu? Taman laut namanya apa? Wakatobi. Ya, Wakatobi. Betul? Betul. Betul. Kemudian nomor 5. Ya, nomor 4 sudah? Sudah Ibu. Nomor 5. Sudah semua? Sudah Ibu. Nah, sekarang nomor 5 menurun. Asal gudeg. Asal gudeg. Gudeg itu makanan khas. Berasal dari daerah mana? Yogyakarta Ibu. Ya. Diawali dengan huruf Y. Yogyakarta. Yogyakarta. Betul? Betul Ibu. Oke. Lanjut. Nomor 6 mendatar. Kita pindah nomor 6 mendatar. Nomor 6. Destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Namanya apa? Namanya apa? Danau
Diawali dengan huruf T. Danau. Ya, Danau Toba. Oke, benar? Benar. Oke. Pas? Pas. Pas. Oke, nomor 10. Nomor 10 memiliki ciri khas budaya upacara pemakaman Rambu Solo. Terdapat di daerah mana? Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai semua, Ibu minta kelompok 1 maju untuk membacakan hasil kerjanya di depan. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 menyimak dan menanggapi apa yang dibacakan oleh kelompok 1. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, mengapa Tigor suka menyirami tanaman? Jawaban kami, karena Tigor suka bermain air. Nomor 2, apa yang sering dilakukan Tigor saat menyirami tanaman? Jawaban kami, dia sering bermain air. Nomor 3, disebut apakah tanaman katiur? Jawaban kami, sukulen. Nomor 4, mengapa tanaman katiur tidak boleh sering disiram? Jawaban kami, karena nanti membusuk. Nomor 5, siapakah molen? Jawaban kami, kucing Tigor. Nomor 6, siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyirami tanaman secara berlebihan? Jawaban kami, inang. 7, apakah nama suku keluarga Tigor? Jawaban kami, Batak. Nomor 8, apakah nama marga Tigor dan Katiur? Jawaban kami, Siregar. Nomor 9, mengapa Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman katiur? Jawaban kami, karena berakhiran kata len. 10, jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Jawaban kami, kepala suku. Bagaimana kelompok 2-3? Ada tanggapan? Tidak ada, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Jawaban kami, karena Tigor suka basa-basa. Nomor 2, apa yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Jawaban kami, Tigor sering bermain air. Nomor 3, disebut apakah tanaman katiur? Jawaban kami, sukulen. Nomor 4, mengapa tanaman katiur tidak boleh sering disiram? Jawaban kami, jika terus disiram maka tanaman katiur akan membusuk. Nomor 5, siapakah molen? Jawaban kami, molen adalah kucingnya si Tigor. Nomor 6, siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Jawaban kami, inang. Nomor 7, apakah nama suku keluarga Tigor? Jawaban kami, suku Batak. Nomor 8, apakah nama marga Tigor dan Katiur? Jawaban kami, Siregar. Nomor 9, mengapa Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman katiur? Jawaban kami, karena akhir kata dari len. Nomor 10, jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Jawaban kami, menjadi kepala suku len. Kelompok 1 dengan kelompok 3, bagaimana? Ada tanggapan, Ibu? Silakan. Di nomor 1 yang seharusnya itu karena Tigor suka bermain air, Ibu. Oke, benar? Salah. Terima kasih kelompok
2. Sama-sama. Oke, kelompok 3. Silakan membacakan hasil kerjanya nanti dari tempat saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Mengapa Tigor suka menyirami tanaman? Jawaban kami karena Tigor suka bermain air. Nomor 2. Apa yang sering dilakukan Tigor saat menyirami tanaman? Jawaban kami, Tigor suka buat hujan gerimis. Nomor 3. Disebut apakah tanaman kaktius? Jawaban kami, sukulen. Nomor 4. Mengapa tanaman kaktius tidak dibolehkan sering disiram? Jawaban kami, karena nanti membusuk. Nomor 5. Siapa molen? Jawaban kami, kucing peliharaan Tigor. Nomor 6. Siapa yang tidak dibolehkan Tigor menyirami tanaman secara berlebihan? Jawaban kami, kaktius. Nomor 7. Apakah nama suku keluarga Tigor? Jawaban kami, suku Batak. Nomor 8. Apakah nama marga Tigor dan kaktius? Jawaban kami, suku Mora. Nomor 9. Mengapa Tigor mengira molen ada hubungan dengan tanaman kaktius? Jawaban kami, karena ada kata len. Nomor 10. Jabatan apa yang disebut Tigor untuk molen? Jawaban kami, menjadi kepala suku len. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1, 2? Ada Ibu. Ada. Di nomor berapa? Di nomor 8 Ibu. Bagaimana? Yang di nomor 8 tuh seharusnya marganya itu Siregar Ibu. Oke, itu betul. Tepuk tangan buat Rio. Ada lagi? Ada lagi Ibu di nomor 6. Ya, silakan. Di nomor 6 tuh seharusnya Inam Ibu. Oke, betul? Betul. Tepuk tangan. Oke, kita juga terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah membacakan hasil kerjanya. Sekarang kita sama-sama akan melihat dan membaca dari soal nomor 1. Semua lihat nomor 1, pertanyaan pertama. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Jawabannya adalah karena Tigor suka bermain air. Nomor 2, apa yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Jawabannya adalah karena Tigor suka menyemprotkan air. Nomor 3, disebut apakah tanaman kaktius? Jawabannya sukulen. Kemudian nomor 4, mengapa tanaman kaktius tidak boleh sering disiram? Karena apa? Karena bisa mati terlalu sering disiram. Kemudian nomor 5, siapakah molen? Ya, kucingnya Tigor. Kemudian nomor 6, siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Kaktius. Ya, Inam. jawabannya adalah Inam. Kemudian nomor 7, apakah nama suku keluarga Tigor? Suku Batak. Ya, suku Batak. Kemudian nomor 8, apakah nama marga Tigor dan kaktius? Siregar. Ya, jawaban benar adalah Siregar. Nomor 9,
mengapa Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman katiur? Karena berakhiran kata len. Ya, karena berakhiran suku kata len. Nomor 10. Jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Kepala suku len. Ya, kepala suku len. Oke anak-anak, untuk menyegarkan otak kita akan mengisi teka-teki silang. Ibu akan menampilkan di layar dan juga akan membagikan anak-anak untuk menjawab teka-teki silang. Karena anak-anak sudah menjawab semua tugas tadi dengan baik, maka ibu minta berdiri. Karena anak-anak sudah mengerjakan dengan baik dan semua dengan benar, maka anak-anak semua hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Oke, ya anak-anak. Sekarang anak-anak duduk kembali. Ibu akan bagi anak-anak teks dan juga ibu akan tampilkan di layar. Kita mengisi teka-teki silang. Apakah kalian ingat dengan bacaan yang berjudul Kepala Sukulen? Nah, Kepala Sukulen ini adalah bacaan tentang Tigor ya adik-adik ya. Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah belajar mengenai bacaan Kepala Sukulen ini. Nah, kita amati lagi. Pada bacaan itu ada kata-kata yang dicetak tebal dan berwarna kuning. Nah, misalnya dalam penggalan cerita itu ada kata gerimisnya guys ya, yang dicetak berwarna kuning ya. Nah, di sini ada kata gerimis, lalu ada kata membututi, ada coba ide mana itu? Ada motor, sesuai apa ini? Inang ya, inang itu adalah panggilan ibu untuk orang Batak ya. Lalu ada kata sistematis. Berikutnya ada kata apa lagi yang dicetak kuning ya? Nah, di sini ada marga. Nah ya, ada kata marga yang dicetak kuning juga. Lalu ada kata berikutnya mawar ya, kepala suku. Nah, ini adalah kata-kata dalam bacaan Kepala Sukulen yang dicetak atau diwarnai kuning adik-adik. Nah adik-adik, kita akan mencari arti dari kata-kata tersebut. Nah, untuk mencari arti sebuah kata itu kita bisa menggunakan yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, pada bab 1 kita sudah belajar tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, KBBI ini ada yang dalam bentuk buku, ada juga yang dalam bentuk online. Bisa melalui handphone kita atau melalui Google-nya adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Nah, ini adalah edisi bukunya adik-adik ya, buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau KBBI dalam versi daring atau online nih, kalian bisa mengaksesnya melalui Google nih adik-adik. Dan ini melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Ini aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Kak Cita sudah pernah ajarkan bagaimana cara mencari arti kata melalui KBBI daring dan KBBI yang ada di aplikasi handphone kita masing-masing. Nah, kata-kata yang berwarna kuning tadi kita akan cari tahu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kata yang pertama dalam bacaan Kepala Sukulen itu adalah keran. Nah, keran itu artinya apa?
Nah di sini ternyata orang itu memiliki dua arti ya. Ada tempat untuk menyalakan api untuk memasak, atau perapian, atau aro. Ya, itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah cara pancuran atau air ready yang dapat dibuka dan ditutup dengan tutup berkulir. Ya. Nah kalau tadi yang dimaksud keran pada cerita kepala suku itu yang ini keran air ya, yang bisa dibuka dan ditutup. Nah itu ada kata keran yang memiliki dua arti. Takabur tadi ya, yang satu maknanya adalah tidak jelas, yang kedua maknanya berlari dengan cepat. Nah adik-adik yang hebat, kata-kata yang ada di dalam tabel berikut adalah contoh kata berhomonim atau memiliki makna ganda. Ada kata bisa, bulan, kali, palu, dan rapat. Apa arti? Yuk kita lihat di sini adik-adik ya. Pertama ada kata bisa. Bisa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ada dua, yaitu mampu atau dapat dan zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau bahkan mati bagi sesuatu yang hidup. Biasanya bisa ini terdapat pada binatang. Nah contoh kalimatnya yang sesuai dengan arti kata ini, misalnya nih adik-adik yang bisa yang artinya mampu atau dapat. Nah Rio bisa menyanyi dengan bagus. Bisa artinya dapat, Rio dapat menyanyi dengan bagus. Tapi kalau bisa yang berarti zat racun, itu contohnya begini, gigitan ular kobra sangat berbahaya karena mengandung bisa racun yang mematikan. Jadi bisa itu di sini artinya adalah racun. Nah, sama-sama katanya bisa, tetapi memiliki arti yang berbeda. Lalu ada kata bulan. Bulan itu arti yang pertama adalah satelit utama, satelit alami yang mengitari bumi dan bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Lalu yang kedua, bulan itu juga bisa diartikan sebagai nama bulan. Bisa diartikan juga masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi selama 29 atau 30 hari. Dan biasanya kalau 29 hari atau 30 hari itu kita namakan 1 bulan. Oke anak-anak, nah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang cerita tadi. Kemudian anak-anak juga sudah menonton video tentang cerita kepala suku Len. Nah sekarang Ibu akan bagi LKPD dan anak-anak akan mengerjakan dalam kelompok. Bukan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, ketua kelompoknya Rio. Kelompok 2, ketuanya Remi. Kelompok 3, ketuanya Kaspar. Jadi anak-anak akan mengerjakan dalam kelompok. Kemudian nanti selesai kerja, anak-anak akan maju mempresentasikan itu hasil kerja di depan. Jelas? Jelas Bu. Kelompok 2, kelompok 3. Dikerjakan secara bersama-sama ya. Kerjanya bersama-sama. Ditaruh dengan sini. Oke. Begini, ya, 2 begini. Dibaginya satu-satu.
di dalam LKPD. Silakan kerja. Ada pertanyaan? Ya. Silakan kerja. Oke, bagaimana dengan yang lain? Kita di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Oke anak-anak, kita sudah menyegarkan otak kita dengan bermain dan mengisi teka-teki silang. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita dapat. Yang pertama yaitu cerita tentang kepala sukulen. Kemudian ada kata-kata yang mungkin baru bagi anak-anak. Ada kata inang yang di dalam bahasa Batak untuk sebutan mama. Kalau di Batak dibilang inang, kita di Papua kita bilang mama. Kemudian dan lain-lain. Kemudian juga ada homonim atau arti kata ganda seperti bisa dan kerang. Nah, bisa itu seperti ada dua arti. Yang pertama bisa atau kita bisa melakukan suatu pekerjaan, atau yang kedua arti yang kedua bisa juga itu diartikan bisa ular. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah anak-anak mengikuti pembelajaran tadi? Senang, Ibu, saya senang karena pelajaran ini saya dapat tahu tentang suku Batak, marga Batak, dan saya juga bangga karena materi ini saya dapat menjawab soal-soal dengan baik di LKPD ini. Oke. Yang ada lagi? Ada, Ibu. Ada dari yang lain, teman yang lain? Saya senang juga karena hari ini saya mendapatkan ilmu dan saya mengerjakan materi dengan baik. Oke. Ada lagi? Ada, Ibu. Oke anak-anak, kita sudah belajar bersama-sama hari ini. Maka tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD, menjawab teka-teki silang, dan ada yang sudah menjawab dengan benar, ada yang belum. Nah, yang belum, dia lebih banyak lagi membaca, dia lebih giat, belajar lagi di rumah bersama dengan orang tua. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Apuse dan Sajodo. Apuse
bersama-sama. Ibu meminta Stella untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman sebelum kita pulang kami berdoa.